Indonesia, China, Filipina, Malaysia, dan Vietnam berebut mengklaim Kepulauan Natuna yang kaya akan ikan dan minyak serta gas alam. Pada video ini, kami sudah merangkum 5 kontroversi terbesar yang pernah terjadi oleh dua negara antara Malaysia dan Indonesia. Kontroversi ini sebagian besar berasal dari perselisihan perbatasan, masalah hak-hak perikanan, serta klaim terhadap warisan budaya dan sejarah di wilayah yang saling bertindih. Terdapat beberapa konflik yang terjadi di masa lalu, seperti konflik Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan, serta persaingan ekonomi yang dapat memperumit hubungan antara kedua negara. Meskipun demikian, kedua negara terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama dan memperbaiki hubungan bilateral di berbagai bidang. Nah, pada video ini kami akan membahas 5 kontroversi terbesar yang pernah terjadi antara dua negara ini. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, kontroversi batas Laut Natuna. Batas Laut Natuna adalah garis batas maritim yang memisahkan perairan Indonesia dan Malaysia di sekitar Kepulauan Natuna. Kontroversi terkait batas laut ini muncul karena Malaysia memiliki klaim yang berbeda dengan Indonesia atas wilayah tersebut. Pada tahun 1979, kedua negara telah menandatangani perjanjian perbatasan laut Malaysia-Indonesia yang menetapkan batas laut antara dua negara. Namun, pada tahun 2009, Malaysia mengajukan klaim tambahan atas sebagian wilayah yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Klaim Malaysia tersebut didasarkan pada peta yang diterbitkan pada tahun 1979 oleh Departemen Penginderaan Jauh dan Survei Malaysia. Peta tersebut menunjukkan bahwa perairan di sekitar Kepulauan Natuna adalah wilayah perikanan tradisional Malaysia. Namun, klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan klaim Indonesia yang didasarkan pada hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS, yang telah diratifikasi oleh kedua negara. Menurut UNCLOS, Kepulauan Natuna merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan memiliki hak penuh atas zona ekonomi eksklusif dan platform benua. Selain itu, Indonesia juga memiliki hak sejarah atas wilayah tersebut karena Kepulauan Natuna telah menjadi bagian dari wilayah Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Kontroversi ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan menjadi isu sensitif bagi kedua negara. Setelah melalui dialog dan negosiasi bilateral, pada akhirnya Laut Natuna jatuh kepemilikan oleh negara Indonesia yang merupakan pemilik yang sah atas wilayah ini. Next, kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Kasus pembunuhan Kim Jong-nam adalah sebuah kontroversi yang melibatkan Malaysia dan Indonesia. Kim Jong-nam adalah kakak tiri dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un. Pada tanggal 13 Februari 2017, Kim Jong-nam tewas di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia setelah disiram dengan zat saraf yang sangat mematikan oleh dua wanita yang dianggap sebagai agen intelijen Korea Utara. Kontroversi dalam kasus ini terjadi ketika dua warga negara Indonesia, Siti Aisyah dan Doan Thi Huong, ditangkap dan didakwa atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan tersebut. Kedua wanita ini awalnya mengaku bahwa mereka dipaksa oleh agen intelijen Korea Utara untuk melakukan serangan tersebut dan mereka tidak menyadari bahwa zat yang mereka gunakan adalah zat saraf yang mematikan. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, penyidik Malaysia mengatakan
bahwa kedua wanita tersebut melakukan serangan dengan sengaja. Kasus ini menyebabkan ketegangan antara Malaysia dan Korea Utara, karena pemerintah Korea Utara menuduh bahwa Malaysia memihak kepada Amerika Serikat dalam penyelidikan kasus ini. Pemerintah Malaysia juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan Korea Utara dan meminta agar mereka bekerja sama dalam penyelidikan. Sementara itu, Indonesia mengekspresikan keprihatinan atas penangkapan warganya dan menawarkan bantuan hukum kepada Siti Aisyah. Kasus ini akhirnya diadili di Malaysia, dan kedua wanita tersebut dinyatakan bersalah atas pembunuhan Kim Jong-nam. Siti Aisyah dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia, sementara Doan Thi Huong dihukum penjara seumur hidup. Namun kemudian dibebaskan dan dipulangkan ke Vietnam pada tahun 2019 setelah mendapatkan pengampunan dari keluarga Kim Jong-nam. 3. Next, kontroversi klaim budaya Indonesia dan Malaysia. Kontroversi klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan klaim bahwa beberapa aspek budaya yang dianggap milik Indonesia juga dianggap milik Malaysia, dan sebaliknya. Beberapa contoh klaim budaya yang menjadi perdebatan antara kedua negara meliputi tari tradisional, makanan, bahasa, pakaian tradisional, dan sejarah. Salah satu contoh yang sering menjadi sumber perselisihan adalah tari tradisional, pendet. Indonesia mengklaim bahwa tari pendet berasal dari Bali, sedangkan Malaysia juga mengklaim bahwa tari ini merupakan bagian dari budaya mereka dan berasal dari daerah tertentu di Malaysia. Selain itu, terdapat juga klaim atas makanan tradisional seperti rendang, nasi goreng, dan sate yang menjadi sumber perselisihan antara kedua negara. Bahasa Melayu yang dianggap sebagai bahasa nasional Malaysia juga dianggap memiliki kesamaan dengan bahasa Indonesia, sehingga muncul klaim bahwa bahasa Melayu sebenarnya berasal dari bahasa Indonesia. Klaim budaya seringkali memicu ketegangan dan perdebatan antara kedua negara. Namun upaya diplomasi dan kerjasama lintas budaya juga terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan saling menghormati. Next, kontroversi konflik agama. Di Malaysia, terdapat konflik antara kelompok Islam dan Kristen yang berkaitan dengan penggunaan kata Allah. Pada tahun 2007, pemerintah Malaysia melarang penggunaan kata Allah oleh orang non-Muslim dalam media cetak dan elektronik. Larangan ini dipandang sebagai diskriminasi terhadap komunitas Kristen yang berbahasa Melayu, karena kata Allah telah digunakan oleh umat Kristen Melayu dalam ibadah mereka selama berabad-abad. Kontroversi ini kemudian meningkat pada tahun 2009 ketika sebuah gereja di Malaysia menggunakan kata Allah dalam publikasi mereka. Hal ini memicu protes dan serangan terhadap gereja-gereja di seluruh negeri dan mengakibatkan beberapa gereja dibakar dan dirusak. Ketegangan antara kelompok Islam dan Kristen di Indonesia dan Malaysia muncul dari perbedaan agama dan budaya yang menjadi akar dari konflik tersebut. Konflik juga dapat terjadi karena ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, serta adanya politisasi agama yang menggambarkan kelompok lain sebagai ancaman bagi agama dan budaya lokal. Oleh karena itu, untuk mengatasi konflik agama ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam mengedukasi dan mempromosikan toleransi dan pluralisme, serta mendorong dialog antar agama dan kebijakan yang adil dan inklusif bagi semua kelompok agama. 1. Yang terakhir, kontroversi isu tenaga kerja. Kontroversi terkait isu tenaga kerja asing asal Indonesia yang bekerja di Malaysia mencakup beberapa isu yang mempengaruhi kedua negara tersebut. Beberapa isu yang sering diperbincangkan antara lain terkait hak-hak pekerja, perlakuan yang tidak adil, kondisi kerja yang buruk, serta keamanan dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa kasus penganiayaan, diskriminasi, dan kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Selain itu,
Isu-isu seperti upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan kontrak kerja yang tidak jelas juga sering menjadi sorotan dalam kontroversi ini. Di sisi lain, pihak Malaysia berargumen bahwa tenaga kerja asal Indonesia diperlukan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Malaysia.